Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Lama kita tidak berjumpa. Kita ini asik kelihatannya rimbun Alhamdulillah. di sini. Ini pekerjaan istri. Kerjaan istri ya. Istri ya, supaya nikmat hidup di rumah kan. Kalau sudah segar, Mungkin ada Mami hijau. sebelah sini, Mi, biar Ya, bagus. Saya buka masker ya. ya. Apa kesibukan sekarang? Alhamdulillah begini, pulang kantor menerima silaturahmi teman-teman dari masyarakat datang kita terima. Banyak kegiatan dari masyarakat. Banyak sekali yang kita lihat. Ya alhamdulillah. Masyarakat datang sini. Jam 5, dari jam 5 pulang kantor, nanti ada yang maghrib, habis sisa, sampai kadang-kala sampai jam setengah 12. Menerima tamu. Terima tamu. Tidak pernah sepi-sepi. Alhamdulillah mungkin itu Allah yang beri itu. Apa tamu. yang membuat itu? Ya mungkin karena silaturahmi saya buka apa adanya dan Terbuka semua orang. terbuka Semua siapapun. golongan. Semua golongan. Tidak ditutup-tutup. Tidak ditutup ya. Dari agama manapun juga kita terima. Oke, Mi. Sebelum saya berbicara lebih jauh dengan aktivitas Mami, tapi ada hal yang menarik bagi kita adalah ingin mengetahui bagaimana sebenarnya masa kecilnya Mami dulu. Mami sudah tinggal di Mataram dari sejak kecil. Saya lahir di kampung. Ada namanya Kampung Lombok Timur. Namanya kampung saya itu namanya Kapitan. Kapitan itu adalah salah satu kampung di Desa Stanggor, Oke. Pademare. Nah, disitulah saya lahir sekitar tahun 70, tanggal 11 April. Oke. Nah, dilahirkan di situ oleh ayah saya, dan ayah saya bertugas di Trare. Oke. Ayah saya bertugas Trare dan Lombok Timur. Trare Lombok Timur pada saat itu di Trare, setelah itu pindah ke Mataram. Tapi saya tetap di Lombok Timur, menemani uak saya sama nenek saya. Oke. Ada kakek saya juga, saudara dari nenek saya. Artinya meskipun Bapak sudah pindah bertugas, waktu itu dinas di mana? Beliau berdinas di Digbud. Di Dikbud. Artinya sejak berpindah ke Mataram, Mami tetap tinggal di Tetap tinggal di kampung sampai umur berapa ya? saya baru pindah ke Mataram ikut itu usia sekitar masuk SMA. Oh, SMA. SMA berarti sekitar 13 tahun. SMP, itu Di Lombok Timur. Lombok Timur. Saya di SD-nya itu di salah satu kampung namanya SD Lendek, SD 1 Lendek itu di kampung. Dari jarak dengan rumah saya itu sekitar 1,5 kilo. Kita jalan kaki lewat sawah, lewat kali nyebrang. Nah, kalau banjir kita libur. Kan belum jembatan atau penyeberangan belum ada. Masih lewat kali. Lewat kali dulu sungai. Sungainya besar. Nah, itu perjuangan waktu kecil. Dan walaupun ayah saya juga seorang PNS waktu itu, di samping PNS juga dan keberadaan kakek saya, nenek saya juga alhamdulillah cukup berada di kampung dengan sawah yang cukup cukup banyak. Karena walaupun tidak tuan tanah, tapi sebagai gambaran bahwa kakek saya itu pergi haji 1928. Jadi sebelum merdeka kakek saya sudah naik haji. Nah, jadi saya tinggal, kebetulan ada nenek saya ditinggal bersama kakek, terus saya temani beliau. Diasuh oleh uak saya, kakak dari almarhum ayah saya itu. Uak. Kakak dari itu perempuan. Nah, namanya Baik Sri Olam, itu tidak menikah. Akhirnya untuk dulu tidak menikah, beliau menunggu ayah saya jadi dulu, jadi pegawai, baru saya baru setelah SMP baru dia menikah. Nah, itu yang saya asuh saya dari kecil. Dan beliau masih sampai sekarang? Sudah meninggal juga sekitar 7 atau 10 tahun yang lalu udah meninggal.
Nah, itu yang asuh dari SD sampai SMP dari lahir sampai SMP. Kebetulan saya lahir, ketika lahir ibu saya sakit juga. Jadi ibu saya sakit, setelah dilahirkan ibu saya sakit. Nah, jadi besar dengan uak, dengan nenek, dan ditinggalkan kita sapi. Sama mami sama nenek, kakek gitu kan, ada sapi, ada itiknya banyak, sapi juga banyak. Nah, itu juga saya pelihara sampai beliau meninggal. Setelah sewaktu kecilnya dulu mami memang banyak mengembala kayak kerbau, sapi bertani, kamu cocok tanam. Kebetulan dari sejak kecil karena sawah juga ada, ya walaupun tidak banyak tapi ya lebih lah, ada beberapa hektar ya. Cukup lah untuk hidup. Bahkan kalau kita panen sekarang, 3 tahun ke depan dah habis. Nah itu, dan tidak ada yang dijual zaman itu, makan dan disedekahkan oleh nenek saya dan uak saya. Bahkan sebagian sawah juga dikasih orang. Nah, terus perkampungan, tempat tinggal itu bahkan paman-paman yang tidak punya tempat tinggal itu dikasih untuk tinggal semua. Ditampung? Bukan ditampung, dikasih untuk bangun rumah. Sehingga sekarang itu jadi kebun. Apa dulunya kayak kebun, sekarang sudah jadi perkampungan. Jadi rumah semua. Udah jadi rumah semua. Tidak ada lagi perkampungan di komplek itu menjadi kebun, dan itu tidak ada sistem jual beli. Zaman dulu kan kasih minta saja. Datang ke saya, uak saya atau nenek saya, kakek saya dari misan dari nenek, kakek bilang itu adikmu tidak ada tempat berumah atau uakmu tidak ada rumah. Ya udah bangun saja, bagi sini gitu. Sehingga cuma saya pesan itu tinggalkan tempat masjid di ini, tidak usah dibangun, sama tempat saya kuburkan ayah saya. Nah, jadi ayah saya, ibu saya, bahkan masyarakat itu minta saya dan istri. Nah, itu dikuburkan sana di samping masjid, dan itu sudah kami petakan dan saya kasih lingkaran untuk tempat penguburan. Nah, itu pengalaman kecil. Jadi untuk mengetahui bagaimana sakitnya orang tidak ada, apa sudah kami rasakan, bagaimana susahnya orang bertani, bagaimana susahnya masyarakat yang tidak mampu, itu kami sudah rasakan sejak kecil. Apa pelajaran yang paling berharga yang dirasakan pada waktu kecil itu sehingga itu kemudian yang membentuk karakter mami sampai sekarang? Nah, jadi pelajaran bahwa pentingnya silaturahim, yang dibangun ada sistem kekeluargaan, kebersamaan. Nah, itu yang terbangun sejak dulu sampai sekarang, jadinya itu termotivasi. Jadi kedua, dengan kakek saya, nenek saya dulu sama uak saya itu selalu memberi, bersedekah. Sehingga kami juga berdoa ketika kami masih SMP, ya Allah, jika kalau saya jadi orang, jadikanlah jadi orang yang berguna, dan kalau saya bangun rumah, berikanlah saya bangun rumah yang lebih besar untuk bisa bersilaturahmi dan menjadi rumah rakyat. Itu kita memang itu kalau dari kecil. Nah, walaupun perubahan nasib beda, artinya nasib beda itu cita-cita tidak tersampai waktu itu hanya untuk cari kerjaannya yang tidak tersampai, yaitu cita-cita kecil adalah menjadi dokter. Oh, pernah menjadi dokter? Cita-cita kecil jadi dokter. Tapi ketika tamat SMA, ayah saya tidak boleh memberangkatkan saya untuk sekolah. Tadinya mau ke kuliah kedokteran di Jogja. Kita urut nih, dari SD, SMP, kemudian di Lombok Timur. Pindahlah ke Mataram. Di SMA. Saya kebetulan tinggal di Bertais. Ayah saya tinggal di Bertais, di situ dengan kesederhanaannya beliau, walaupun pada saat itu jadi pejabat lah, walaupun kecil. Meskipun di SMA dulu masih punya cita-cita sebagai dokter? Dokter, sampai SMA. SMA saya kebetulan dari SMA Narmada. Sehingga karena cita-cita saya kecil jadi dokter, maka saya pelajari matematika, fisika, dan kimia. Nah, tapi ketika tamat SMA, ayah saya bilang, tidak boleh jadi dokter, nak. Masyarakat banyak yang jadi petani. Nah, makanya masuklah di pertanian. Nah, itu makanya daftar di UNRAM, lolos di pertanian. Gitu. Jadinya sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Kalau boleh tahu, karena kita ketahui mami sendiri adalah mungkin di NTB ini bisa dikatakan sebagai bapak organisasi, karena hampir semua organisasi, hampir semua organisasi sudah diikuti. Mulai senang berorganisasi itu berarti sejak di kuliah? Dari SMP. Oh, dari SMP maksudnya? SMP saya sudah ketua OSIS. Di SMP. SMP nama SMP 2 Sakri sekarang. Dulu SMP Rumbu. Sekarang menjadi ketua ini. Saya juga suka dulu pramuka. Nah, jadi organisasi sejak SMP sudah mulai.
masuk ke SMA. SMA juga organisasi, ketua OSIS juga di SMA. Jadi, nah di kuliah juga merebut BEM, walaupun tidak jadi, walaupun jadi ketua 3 di BEM gitu kan, BEM Unram. Artinya di PMII juga sejak mulai di. Nah kalau PMI saya terkader sejak tahun 90 di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam pengkaderannya. Nah, tapi ketika saya di organisasi di HMI sudah berjalan. Nah di HMI lah yang menerpa saya untuk belajar, sehingga pada saat HMI bisa kami pertama kali menginjak Jakarta itu tahun 91 awal. Melalui HMI. HMI, dan itu diangkat pertama kali oleh ayahanda saya almarhum yang baru kurang lebih 50 hari lalu meninggal. Beliau namanya Profesor Dr. Mustafa AR. Itu adalah yang Mustafa Dijaya AR namanya. Itu yang mendidik saya sehingga pelan-pelan menjadi orang. Menjadi organisatoris. Gitu. Organisatoris dan orang kayak beginilah sekarang dari awalnya dari beliau. Kalau Pak Akbar Tanjung 93 saya kenal. Gitu. Dari HMI juga gitu. Nah, kalau tadi nyebut PMI, saya tidak pernah PMI, tapi mulai menjadi pembina Ansor. Awal mulanya. Awal pembina Ansor. Tetapi saya mah NU karena memang darah ayah saya itu adalah komandan Banser pertama. Di NTB. Di NTB. Jadi beliau itu ada pasukan pengganyangan PKI. Mungkin kita lanjutkan di spot berikutnya. Ya, Biar lebih asik kita ngobrolnya. Karena ini kalau sudah bicara organisasi ini, kakak selesai ini. Oke. Kita lanjutkan mungkin di Beruga ya. Beruga.